Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kasus dugaan pembunuhan ayah terhadap 4 anak yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, sudah hadir bersama kami di studio Bapak Thomas Suneryo selaku kriminolog. Selamat pagi, Pak Thomas. Pagi, Mbak Yasmin. Pak Thomas, ini kasus yang cukup menggegerkan masyarakat. Sebenarnya apa sih kira-kira motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri terhadap 4 orang anaknya, Pak? Ya, ini satu kasus kekerasan di dalam rumah tangga ya. Seringkali disebut sebagai domestic violence ya. Nah, rumah tangga ya atau keluarga itu kan miniatur masyarakat ya. Di dalamnya ada proses-proses sosial ya antar orang yang ada di dalamnya. Nah, ini biasanya dalam proses sosial itu ada konflik. Ya, konflik itu dimanapun bisa terjadi ya, dan konflik itu tidak selalu negatif ya. Misalnya di dalam rumah tangga itu ada perbedaan pendapat untuk merencanakan sesuatu ya. Nah, ini yang berakibat negatif ya. Beberapa hal atau faktor yang menyebabkan konflik ya itu bisa dari ego masing-masing ya. Karena ego begitu ya, Pak? Bisa ya. Faktor anak ya, sekolah dan sebagainya, faktor ekonomi ya. Faktor mertua mungkin ya, sehingga terpaksa dia keluar dari rumah ya, menyewa rumah ya, faktor masa lalu ya, banyak sekali ya. Tapi kalau Pak Thomas melihat kasus ini sebenarnya lebih ke arah mana sih, Pak? Apakah balas dendam atau karena faktor ekonomi, Pak? Nah, saya kira gini, dalam hubungan suami istri itu bisa juga kita lihat sebagai politik lah ya. Politik kan mengambil kebijakan. Itu ada dua penguasa ya. Bisa terjadi yang lebih berkuasa itu si suami. Ya, maka seringkali terjadi pemukulan terhadap istri ya. Lalu yang bisa jadi yang berkuasa itu istrinya ya. Jadi ada suami yang takut istri ya. Dan ini tidak terjadi pada masyarakat yang kelas bawah ya. Jenderal Napoleon Bonaparte dari Prancis mengatakan bahwa jenderal yang sesungguhnya adalah istri jenderal. Nah, ini kan kita mengingat kasus Sambo itu ya. Ya, nanti kalau suaminya jadi apapun bisa kadang-kadang istrinya yang lebih berkuasa. Tapi dalam kasus-kasus seperti ini, apakah sebenarnya pelaku yang merupakan bapak dari keempat anak ini nih mengalami gangguan mental atau seperti apa sih, Pak? Bisa melakukan balas dendam yang seperti ini? Ya, gangguan mental itu bisa terjadi saat ya, bisa bertahap ya. Yang mungkin karena antara suami istri ini ya, kalau dari cerita-ceritanya kemudian suaminya sedang tidak bekerja ya, makanya kan seringkali kekerasan itu tidak hanya fisik ya, tapi ucapan-ucapan ya. Kadang-kadang si istri kan merasa lu kan bapak bertanggung jawab kepada anak-anakmu ya, hidup atau mati. Nah, ini kan lu gimana sih? Ini mungkin menimbulkan sakit hati yang sekali ya. Jadi dia timbul rasa dendam ya. Sampai-sampai akhirnya dia mengambil keputusan ya dengan membunuh anak-anaknya dan percobaan bunuh diri dia. Iya, sebenarnya kan ini kan bapak dari keempat anak ini juga sudah dilaporkan karena melakukan KDRT sebelumnya nih, Pak Thomas. Betul. Artinya ini sudah cukup panjang ya, Pak. Terjadinya bukan terjadi tiba-tiba begitu saja, tapi masih tetap melakukan pembunuhan ini. Kenapa tuh, Pak, kira-kira? Sudah dilaporkan sebenarnya juga. Iya, karena itu kan berlangsung terus sakit hatinya gitu ya. Jadi antara cinta dan benci kan batas-batasnya tipis ya. Sangat tipis. Ya, tadinya konflik ya, marah, ini lalu damai lagi, punya anak lagi. Nah, itu kan ini kita lihat kalau kita kaitkan dengan program di Indonesia kan ada program keluarga berencana ya. Betul. Sehat, sejahtera ya, meskipun sejahtera itu relatif ya. Anaknya hanya 2. Nah, dalam pengamatan saya kok yang anaknya banyak itu malah mereka yang ada di bawah ya, masyarakat golongan bawah atau menengah ke bawah itu kan berhadapan dengan masalah-masalah ekonomi ya. Beda dengan di kelompok yang menengah ke atas, itu masalahnya lain lagi. Nah, ini menimbulkan kemudian konflik yang menimbulkan sakit hati di antara kedua pemimpin di dalam keluarga ini. Ya, artinya karena keluarga ini memiliki cukup banyak anak, ini juga menjadi faktor begitu, Pak Thomas? Saya kira, coba sekarang punya anak 1 aja kan udah mikir sekolahnya gimana gitu ya, 2 gitu ya. Nah, perubahan sosial di masyarakat itu kan semua harus diukur dengan materi ya, uang ya. Sekarang anak sekolah tuh harus punya handphone ya, harus kepada teman-temannya menunjukkan dia tuh punya sesuatu sebagai remaja ya. Ini buat orang tua kan sangat konflik ya, dan seringkali juga orang tua itu kan menyayangi
istri, Istri, anak. Kita nggak Anaknya. tahu di luar dia sebagai melakukan hal-hal yang di luar hukum. Bisa terjadi begitu juga. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak tanda-tanda seseorang ini mengalami gangguan mental yang sebegitunya hingga melakukan balas dendam seperti ini agar mungkin bisa diantisipasi oleh masyarakat jika terjadi kasus-kasus serupa ke depannya? Ada sih, tapi yang ini kan kekerasan domestik ya. Jadi yang lebih tahu di dalam keluarga. Mungkin istrinya juga sudah tahu ya, suami sudah tahu, lalu keadaan kepada anak-anaknya ya. Seringkali suami atau istri itu kalau marah anaknya jadi pelampiasan ya. Misalnya kalau pulang kerja atau gimana atau dari manapun dia kesel ya, nggak ada anaknya, kucingnya yang ditendang atau anjingnya. Bisa Seperti itu tanda-tanda yang kecil tapi itu artinya sangat besar ya Pak Thomas? Iya, bisa kumulatif ya. Dan ini juga perlu suatu penjelasan dari ahli ya, psikiater ya, karena psikiater itu kan gabungan dari masalah biologis ya sampai kepada masalah sosial ya, karena masalah kejiwaan itu juga bisa pengaruh kepada saraf-saraf manusia gitu. Baik, terima kasih Ya. Pak Thomas, penjelasannya ini menarik sekali untuk disimak oleh pemirsa dan tentunya menjadi salah satu peringatan juga untuk kedepannya. Terima kasih Pak Thomas. Ya, sama-sama. Selaku kriminolog. Ya.